Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Pak Guru harap kalian selalu baik-baik saja ya, dan tetap semangat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, kita kembali lagi pada pembelajaran akidah akhlak yang sebelumnya pada minggu yang lalu kita telah menyelesaikan atau mengerjakan penilaian tengah semester. Semoga nanti hasilnya menjadi hasil yang maksimal dan dapat nilai yang bagus semua. Amin. Ya anak-anak, pada pembelajaran akidah akhlak pertemuan hari ini kita akan memasuki KD 3.4, yaitu tentang taat dan patuh kepada Allah, Rasulnya, kedua orang tua dan guru. Ya, kita masuk bab baru ya. Sebelum Pak Guru melanjutkan, silakan anak-anak juga membuka buku paketnya pada halaman 43. Ya, kita belajar bersama anak. Yang pertama yaitu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim dan beriman, tentunya kita wajib untuk menaati Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kan Islam semua ya, beriman semua ya. Jadi kita yang pertama harus taat kepada Tuhan kita ya, karena kita ini adalah umat yang beragama dan punya Tuhan. Maka kita harus menaati Tuhan kita. Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud taat kepada Allah itu dan seperti apa sih? Nah, pengertian taat kepada Allah. Taat kepada Allah adalah upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, di sini anak-anak sudah paham ya, bahwasanya taat itu adalah upaya untuk selalu mengikuti apa yang kita taati. Dan di sini kita menaati Allah, berarti kita harus mengupayakan untuk selalu mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketaatan kepada Allah itu dilakukan dengan cara melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya. Jadi Allah kan mempunyai perintah dan mempunyai larangan. Nah, kita harus menaati semuanya itu. Nah, mana toh dalil atau perintah taat kepada Allah? Dalil dalam Al-Quran untuk menaati Allah sangatlah banyak. Ya, di sini Pak Guru ambilkan satu, yaitu pada surat Al-Imran ayat 32. Bisa anak-anak buka pada ayat halaman 43 buku paketnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Nah, di sini artinya yaitu katakanlah, hendaklah kamu taat kepada Allah dan Rasul, tetapi jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang kafir. Nah, dalam ayat ini bahwasanya kalau kita tidak menaati Allah, itu berarti kita termasuk orang-orang yang kafir. Dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah, contoh perwujudan taat kepada Allah. Ya, jadi di bawah ini adalah beberapa contoh kita menaati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kita dapat melaksanakan sholat fardu 5 waktu dengan berjamaah. Melaksanakan sholat wajib 5 waktu ya. Ada isya, ada subuh, ada duhur, asar, dan maghrib. Nah, kita usahakan untuk selalu berjamaah dan di masjid ya. Karena perintah Allah seperti itu bagi yang laki-laki khususnya.
Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Nah, karena puasa Ramadan adalah perintah Allah, ya, dalam Al-Qur'an sudah ditulis Allah dalam surat Al-Baqarah. Nah, maka kita harus menaatinya karena puasa Ramadan itu adalah termasuk perintah Allah dan selama sebulan penuh. Kemudian menunaikan zakat. Nah, zakat juga adalah perintah Allah, maka kita harus menunaikannya. Kemudian melaksanakan haji. Haji juga perintah Allah. Kemudian yang selanjutnya menjauhi makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah. Nah, seperti apa yang diharamkan? Makanan yang diharamkan seperti darah, kemudian bangkai, kemudian daging babi, kemudian daging dari hasil mencuri, seperti itu ya. Nah, dalam contoh-contoh ini bisa kita simpulkan bahwasanya perwujudan taat kepada Allah itu adalah seperti rukun Islam, yaitu ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Itu adalah contoh-contoh perwujudan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga anak-anak sudah paham ya. Kemudian kita yang B yaitu taat dan patuh kepada Rasul Allah. Silakan anak-anak dibuka halaman 44 buku paketnya. Ya. Nah, tahukah anak-anak bahwa dalam Al-Qur'an perintah untuk menaati Allah selalu diikuti perintah taat pada Rasulnya. Anak-anak sudah tahu ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kalau ada perintah untuk menaati Allah pasti diiringi untuk perintah juga untuk patuh kepada Rasul Allah. Ya. Nah, kenapa? Nah, di sini Pak Guru jelaskan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh umatnya. Ya. Kita semua ini adalah termasuk umatnya Nabi Muhammad karena kita adalah umat akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi atau Rasul setelah Nabi Muhammad ya. Nah, wahyu itu apa sih? Wahyu itu adalah tuntunan atau panduan hidup yang harus diikuti dan ditaati. Nah, wahyu ini adalah titipan Allah atau amanah Allah yang dititipkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan kepada seluruh umatnya, yaitu tentang tuntunan hidup yang harus diikuti dan ditaati. Nah, taat kepada Rasul adalah kita diwajibkan untuk mengikuti ajaran-ajaran yang terdapat dalam sunnah Nabi dan meneladaninya. Nah, taat kepada Rasul sendiri bisa diartikan adalah kita itu mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi, ya, seperti bersedekah, berinfak, berbuat baik kepada tetangga dan lain sebagainya, banyak, ya. Dan juga kita harus meneladani sifat-sifat Nabi, tidak hanya sifatnya ya, seperti bagaimana tata cara beliau berbicara, kemudian bagaimana tata cara Nabi Muhammad mengerjakan sholat, berpuasa, dan lain sebagainya. Dalam beribadah dan dalam kehidupan sehari-hari, kita seyogyanya atau sebaiknya selalu mengikuti atau menaati panduan dari Nabi. Nah, kemudian dalil taat kepada Rasul juga ada banyak ya. Salah satunya Pak Guru ambilkan pada surat At-Taghabun ayat 12. Silakan anak-anak buka pada halaman 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha wa atii'ur rasul. Fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulinal balagul mubin. Artinya, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul.
Jika kamu berpaling, maka kewajiban Rasul kami hanya menyampaikan amanat Allah dengan terang. Surat At-Taghabun ayat 12. Nah, di sini kita mengetahui ya bahwasanya tadi taat kepada Allah selalu diikuti dengan taat kepada Rasul. Nah, di sini adalah salah satu dalil kita diwajibkan untuk taat kepada Rasul. Ya. Kemudian kalau kita tidak mengikuti Rasul, maka Rasul pun tidak menanggung dosa kita, ya, karena tugas Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah. Amanat Allah ini adalah wahyu tadi yang berisi tentang tuntunan hidup yang harus ditaati dan dengan terang. Jadi tugas Rasul itu kepada umatnya hanya menyampaikan dan memberi contoh. Kalau kita tidak mau mengikutinya, itu adalah besok kita yang akan menanggung resikonya sendiri di akhirat, ya. Tidak ada urusannya dengan Rasul kita. Oke, ya. Bentuk taat kepada Rasul dapat diwujudkan diantaranya sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh-contoh taat kepada Rasul. Kita dapat berperilaku jujur dalam segala hal. Ya, karena Nabi Muhammad itu terkenal jujur, ya. Sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy itu mereka tidak percaya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi mereka percaya atau menitipkan harta-hartanya kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu terkenal jujur dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu kita harus mengikutinya atau meneladaninya. Kemudian yang kedua yaitu berkata baik kepada setiap orang. Nabi Muhammad itu anak-anak sudah mengetahui bahasanya Nabi Muhammad itu ketika berkata tidak pernah menyakiti orang yang diajak berbicara. Nah, kemudian tidak mengingkari janji. Jadi anak-anak itu harus selalu menepati janji, ya. Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah ingkar dalam berjanji. Termasuk ketika berjanji kepada orang selain Islam, ya. Nabi Muhammad selalu teguh dalam memegang janjinya beliau. Kita harus mengikuti dan meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian senang melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, seperti sholat duha, seperti sholat tahajud, kemudian puasa sunnah, dan banyak sekali, ya, sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kita harus mempelajarinya, kemudian kita harus menaatinya dan mengikutinya. Kemudian ada juga meninggalkan kegiatan yang tidak bermanfaat. Kegiatan yang tidak bermanfaat itu seperti apa? Seperti nonton TV terlalu lama sehingga lupa belajar, kemudian bermain juga terlalu lama sehingga lupa beribadah, dan banyak sekali hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu kita harus menghindari hal-hal tersebut, karena itu adalah bentuk taat kita kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Itu tadi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Di pertemuan selanjutnya kita nanti akan melanjutkan taat kepada orang tua dan taat kepada guru. Ya, semoga anak-anak bisa memahami dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Pak Guri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.